Salam sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan saya beri judul Berita Natal. Seringkali kita mendengar berita Natal adalah berita tentang kasih. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Hal ini adalah benar, saudara, dan sangat tepat. Berita Natal adalah berita tentang kasih. Puji Tuhan. Tetapi pada hari ini, saudara, kita akan melihat berita Natal dari sisi yang lain. Ya, dalam Lukas 1 ayat 31 dan 38 diceritakan bahwa malaikat Gabriel menjumpai Maria dan memberitahukan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Puji Tuhan. Pada zaman itu, saudara, apabila seorang perempuan kedapatan hamil sebelum bersuami, maka risikonya dia akan dihukum rajam, saudara. Ya. Dihukum mati, dirajam dengan batu. Maria menerima berita tersebut dengan segala risikonya. Maria tidak menolak, tetapi Maria menerima berita dari malaikat tersebut dengan segala risikonya. Puji Tuhan. Maria berkata, "Sesungguhnya aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu." Maria taat menerima berita tersebut. Puji Tuhan. Matius 1 ayat 19 dan 20. Yusuf, tunangan Maria, adalah orang yang tulus hati. Mengetahui Maria hamil sebelum nikah, maka Yusuf berniat meninggalkan Maria secara diam-diam. Dan malaikat mendatangi Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Yusuf pun taat dan menerima Maria sebagai istrinya. Puji Tuhan. Yohanes 6 ayat 38. Demikian bunyi firman Tuhan, "Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Yesus pun datang ke dalam dunia juga karena Yesus taat kepada Bapanya, saudara. Ya, jadi Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia karena Dia taat kepada Bapanya. Jadi berita Natal adalah berita tentang ketaatan. Peristiwa Natal tidak mungkin terjadi tanpa adanya ketaatan. Dalam hal ini adalah ketaatan Yesus, ketaatan Yusuf, dan ketaatan Maria. Tanpa ketaatan, maka semuanya sia-sia, saudara. Puji Tuhan. Matius 7 ayat 22 mulai kita baca. Demikian bunyi firman Tuhan. "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?'" Ayat 21. "Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Puji Tuhan. Matius 7 ayat 22, saudara, dalam bahasa aslinya ditulis menggunakan kata kerja aktif. Artinya mereka bernubuat dan nubuat itu terjadi, ya, menggunakan kata kerja aktif. Kita semua percaya akan mujizat, ya. Bahkan kita berharap akan mujizat. Itu adalah baik, saudara. Tetapi jangan kita mengutamakan mujizat. Yang utama adalah ketaatan. Ya, karena yang menjadi ukuran pada akhirnya adalah ketaatan kita. Diterima atau ditolaknya seseorang masuk kerajaan surga tergantung
pada ketaatannya. Puji Tuhan. Apakah orang yang tidak taat bisa melakukan mujizat? Jawabnya adalah bisa. Dalam Bilangan 20 ayat yang ke-8 dan 11, di sana diceritakan bagaimana Musa disuruh Tuhan berbicara pada bukit batu untuk mengeluarkan air. Tetapi Musa tidak taat. Musa memukul bukit batu 2 kali dan mujizat tetap terjadi. Air keluar dari bukit batu. Tetapi akibatnya apa, saudara? Musa ditolak Tuhan masuk tanah perjanjian. Musa tidak dapat masuk tanah Kanaan. Lewat berita Natal kali ini, saudara, kita semua diingatkan kembali bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah sudah mulai kendor? Marilah kita semua kembali kepada ketaatan. Ukuran terakhir dalam mengikut Tuhan bukan soal kuasa, bukan soal mujizat, apalagi soal berkat-berkat jasmani. Tetapi ukuran terakhir dalam mengikut Tuhan adalah tentang ketaatan. Berita Natal adalah berita tentang ketaatan. Berita Natal juga tentang kasih. Jadi ketaatan adalah satu level dengan kasih, saudara. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami kembali, Tuhan. Peristiwa Natal terjadi oleh karena ketaatan. Baik ketaatan-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau rela turun dari surga ke dalam dunia. Baik ketaatan Maria, baik juga ketaatan Yusuf, seorang pemuda yang mau menerima Maria apa adanya. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk senantiasa kami tetap taat kepada Engkau sampai pada langkah akhir hidup kami. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati juga setiap orang yang Tuhan izinkan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Akhir kata, saya mengucapkan selamat menyongsong hari Natal dan Tuhan Yesus memberkati.